Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami atas nama UIN Jakarta, Senat UIN Jakarta mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah kepada seluruh saudara akademik UIN Jakarta, umat Islam, dan siapapun yang terjangkau oleh siaran ini, oleh informasi ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa puasa itu merupakan sebuah latihan. Latihan bagaimana kita meningkatkan kepribadian kita menjadi seorang pribadi manusia yang bertakwa, pribadi manusia muslim yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa dalam salah satu ayatnya Allah menyampaikan kepada kita yang sangat populer, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dalam ayat itu Allah menyapa kita, menyeru kita dengan seruan sebagai orang beriman. Dan kalau Allah menyapa kita dengan orang beriman, berarti yang disapa oleh Allah itulah dimensi spiritual dari kemanusiaan kita. Manusia itu ada dimensi spiritualnya, ada dimensi fisiknya. Artinya dimensi iman itu adalah dimensi spiritual kita, dimensi kejiwaan kita. Dan Allah sudah mengatakan juga dalam surah Asy-Syams bahwa dalam manusia itu Allah bahkan bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan demi jiwa dan dengan penyempurnaannya, bahwa jiwa itu terilhami untuk berbuat fujur, berbuat fasik, dan juga terilhami untuk berbuat takwa. Berbuat fasik itu kenapa jiwa itu? Apa sebenarnya tentang jiwa itu? Jiwa itu adalah ruh yang Allah tiupkan dalam diri kita ketika kita janin, semua manusia ketika berusia 10 hari, seluruh tubuhnya sudah lengkap, maka ruh akan masuk. Dan ruh itu masuk, menurut filosofi dari filsafatnya Al-Kindi, dia akan bersemayam di jantung. Ada yang bersemayam di jantung, ada yang bersemayam di otak. Yang bersemayam di jantung kemudian menjadi jiwa, dalam bahasa sering disebut dengan qalbun, dan dalam bersemayam di otak itu menjadi akal. Tapi ketika jiwa itu, ruh itu ada dalam jantung, dan jantung itu kan aspek fisik dari manusia. Dan karena dia fisik, maka asalnya dia dari alam semesta ini. Dari tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi oleh seseorang, maka terjadilah susunan sel-sel tubuh dari jantung itu. Ketika jantung itu berinteraksi dengan ruh tadi, maka kemudian itu juga bisa terpengaruh oleh aspek fisiknya ini. Di mana aspek fisik itu ada kecintaan kepada fisik. Manusia berasal dari sel-sel yang berasal dari dunia, maka ada kecintaan pada dunia. Maka manusia mau bekerja. Kalau dia mau bekerja, dia mau makan, dia mau minum, mau tidur, mau segala macam, harus punya uang, harus segala macam, dia harus bekerja itu. Kenapa? Karena ada kebutuhan dunia yang memang dia sebagai makhluk dunia. Dan karena dia butuh dunia, maka dia akan bekerja untuk dunia. Nah, ketika bekerja untuk dunia, maka kemudian juga ada kecintaan pada dunia. Nah, gitu. Itulah jiwa. Tapi kemudian kata Allah, itu dalam aspek itu ada kemungkinan falhamaha fujuraha. Ada kemungkinan bahwa ketika kita mencintai dunia itu akan muncul sebuah perbuatan-perbuatan yang fasik gitu. Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh dimensi ruh tadi, dimensi ketakwaannya. Apa itu fasik, perbuatan fasik? Perbuatan fasik itu pertama ketika berinteraksi dengan orang lain. Karena kalau kita bekerja pasti berinteraksi dengan orang lain. Satu, banyak menipu orang lain, kan dosa. Membohongi orang lain, itu kan dosa, itu fujur. Memaki-maki orang lain, tidak menipu, tidak membohongi, tapi memaki-maki orang lain, itu juga fujur. Menghina orang lain, itu juga fujur juga.
Atau tidak memaki, tidak menghina, tapi berkata-kata yang buat orang itu sakit hati dengan kata-kata dia. Itu juga fujur juga. Itu juga fujur juga. Nah, ketika kita fujur, betul itu berarti bahwa dimensi ruh kita, dimensi nafas, dimensi jiwa kita itu sedang dipengaruhi oleh dunia kita, oleh dunia yang ada di jantung itu. Tapi pada saat yang sama, ini mungkin akan lebih leluasa atau lebih enak kalau kita dekati dengan teorinya Al-Hallaj. Al-Hallaj itu membagi jiwa itu menjadi dua, dimensi nasut dan dimensi lahut. Yang tadi itu yang saya terangkan adalah dimensi lahutnya, dimensi nasutnya. Dimensi nasut arti bahwa jiwa yang dipengaruhi oleh dimensi fisik dari manusia itu dimensi nasut kita. Itu yang akan berakhir pada perbuatan-perbuatan fujur. Ketika perbuatan-perbuatan fujur itu, perbuatan-perbuatan fasik itu, ketika sekolah dilaksanakan, dikerjakan, itu merasa biasa. Yang kedua dikerjakan biasa-biasa. Yang ketiga kata Ibnu Taimiyah, kalau yang ketiga kali kita ulangi, itu sudah menjadi perbuatan yang terbiasa dengan perbuatan-perbuatan fujur. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu ada dalam perbuatan-perbuatan fasik itu. Tapi pada saat yang sama, kata Al-Hallaj, ada dimensi lahutnya gitu. Dimensi lahut itu, dimensi ruhnya itu sendiri yang dibawa dari Allah. Itulah yang memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan takwa. Perbuatan-perbuatan takwa itu artinya bahwa apapun yang kita akan kerjakan, itu memang karena Allah memerintahkan kita berbuat itu. Gitu. Jadi gini, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, karena Allah memerintahkan gitu. Pertama, dari kita mulai bangun, salat. Karena Allah nyuruh kita salat. Lalu kemudian kita juga terus berangkat bekerja, karena Allah menyuruh kita bekerja. Dimensi Allah itu terus ada dalam semua perbuatan kita. Sehingga ketika kita berbuat itu, berbuat karena Allah menyuruh kita berbuat. Bersama Allah kita berbuat, sehingga ketika kita bekerja, di situ ada Allah. Sehingga dengan demikian kesadaran ketuhanan kita itu akan mengontrol perbuatan kita. Nggak mungkin kita memarahi orang lain ketika kita bekerja. Tidak mungkin kita menghina orang lain ketika kita bekerja. Dan tidak mungkin kita berkata yang benar tapi menyakiti orang lain ketika kita bekerja. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki itu gitu. Jadi kesadaran itu, kesadaran ilahi yang muncul bersama-sama kita itu akan mengontrol kita, sehingga kemudian dedikasi perbuatan kita itu akan berakhir dengan Allah, dedikasi berakhir dengan Allah, dan berakhir dengan kecintaan Allah kepada kita. Kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Itulah kelihatannya bahwa puasa itu harus berakhir di situ, karena la'allakum tattaqun. Berakhir di situ, berakhir kita hidup bersama Tuhan, untuk Tuhan, dan karena Tuhan kita melakukan semua perbuatan tersebut. Sehingga kemudian frame of thinking kita adalah tentang ketuhanan, dan juga frame of behaving kita juga bersama dengan Tuhan, dan frame of dedicating kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepribadian muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara para pendengar siaran ini dari UIN Jakarta ini, bahwa dengan demikian bahwa sebenarnya puasa itu memerintahkan kita dengan sekarang mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi juga mungkin jumlah jam tidur. Qalilun minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Karena paling banyak kita mungkin bisa tidur di malam hari itu 3 sampai 4 jam per malam. Kita kurang, karena banyak perbuatan malam yang kita lakukan dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di siang hari kita tidak makan, tidak minum, sama dengan Allah tidak pernah makan, Allah tidak pernah minum. Artinya kita sedang betul-betul mengasosiasikan diri kita kepada behavior God behavior, yaitu behavior of God, dari perilaku Tuhan. Tuhan tidak pernah makan, Tuhan tidak pernah minum, juga Tuhan mungkin bahkan Tuhan tidak pernah tidur gitu kan. Tapi bahwa kita mengurangi makan itu, kita sedang berasosiasi masuk ke dalam lingkaran Tuhan. Ini artinya bahwa kita sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa ini dalam rangka seorang meminimalisasi
minimalisasi pengaruh-pengaruh dimensi fisikal manusia, dimensi human dari manusia kita yang dunia ini, dan masuk dalam dimensi ketuhanan. Dalam bahasa tasawuf itu mungkin lebih mudah kita pahaminya, bahwa puasa itu bagaimana kita sekarang mencoba menghilangkan nafsu amarah yang selalu ada pada kita. La amaratun bisu, semua perbuatan-perbuatan yang akan berujung dengan asu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tadi tidak baik itu belanga jadi masuk pada perbuatan yang diharamkan, mencari rezeki dan cara yang haram. Cara yang halal tapi memaki orang. Tadi menipu orang kan haram. Barang yang kita bisa benar, tapi nipu orang itu haram juga. Atau mungkin semuanya benar, semua benar, tapi kemudian memaki-maki orang, kan? Memaki-maki orang itu kan nafsu amarah itu. Karena lamaratun bisu. Atau mungkin tidak memaki orang, tapi menyakiti orang lain. Itu juga lamaratun bisu. Sehingga kita kemudian dengan puasa itu dilatih bagaimana meminimalisasi berkata-kata yang kira-kira akan menyakiti orang lain. Jangan makan harta-harta yang haram. Pasti itu sudah sesuatu yang sangat hisiat ya, sangat fisikal, sangat mulai dari apa? Makan harta yang diharamkan kapan pasti tidak. Zatnya haram. Nggak mungkin orang mau berbuka dengan khamar. Tidak akan. Karena sedang berpuasa. Dan mungkin yang kedua, mungkin bukanya nasi, ikan, semuanya sama dibeli dengan itu barang-barang sebenarnya barang-barang halal. Tapi uangnya hasil korupsi. Ya mungkin juga. Karena itu memang uangnya zatnya haram, tapi cara mendapatkan dengan zatnya halal, tapi cara mendapatkan dengan haram. Itu kan hisiat, aspek-aspek hisiat, aspek-aspek yang sangat fisikal dan benda-benda diraba yang sangat mudah kita hindari. Tapi yang mungkin harus kita latih itu adalah bagaimana jiwa kita itu lebih bersikap ketuhanan lah. Tuhan itu Maha Rahim kan, sangat penyayang. Dia penyayang kepada semua orang, termasuk menyayangi orang yang membenci dia. Itu itulah Tuhan. Jadi bagaimana kita sekarang melatih jiwa kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita bekerja di tempat kita kerja, tidak maki-maki staf kita, tidak maki-maki tim kita, tidak menghina staf kita, tidak menghina tim kita, tidak berkata-kata yang kemudian kata-kata itu membuat orang lain itu sakit. Gitu. Kata-katanya benar, tapi mungkin dia menyakiti gitu. Ya, atau mungkin berkata, atau gini, kalau salah seorang pejabat di kampus kami lah pokoknya, janji sama mahasiswa, boleh bimbingan dengan saya nanti jam 11 ya. Jam 11 mahasiswa datang, tergesa-gesa karena takut tinggalan kan, datang, tiba-tiba datang, maaf ya, saya ada rapat. Itu kan sebenar. Yang berkata maaf saya ada rapat juga benar, mahasiswa juga benar. Tapi apakah mahasiswa itu keluar nyaman dari situ? Kan pasti tidak nyaman. Sialan, saya udah capek-capek ke sini. Kata-kata itu. Nah, kata-kata itu akan membuat kita itu kan sebenarnya tidak lepas dari dosa. Tidak lepas dari dosa. Jadi artinya bahwa bagaimana kita bisa berperilaku benar, takwa, benar, dan kemudian bisa menyayangi sebagaimana Allah menyayangi semua makhluknya, kan semua makhluknya, apalagi ini mahasiswa yang kita bimbing, mahasiswa harus kita kecewakan, walaupun memang kita harus akan rapat. Artinya bahwa kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Dilatih dalam puasa itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Yang membohongi orang masih gampang, menipu orang gampang meninggalkannya, memaki orang mungkin bisa sedikit-sedikit dikurangi. Tapi berkata benar, berbuat benar, yang menyakiti orang lain itu yang agak susah. Itu harus kita latih supaya ala amaratun bisu menjadi hilang. Kalau selesai di nafsul amarah ini sudah mulai diminimalisasi, masuk pada lawama itu sudah masuk pada semua dimensi ketuhanan masuk ini, tapi dimensi manusia masih sering ada sekali-kali. Itu harus kita minimalisasi sehingga kemudian nanti akan masuk ke mulhama, di mana di sini semua dimensi ketuhanan itu ada pada diri kita,
diri kita semuanya, dan betul-betul dimensi manusia, dimensi kemanusiaan sudah betul-betul sudah terminimalisasi, sehingga akan mencapai mutmainnah. Itulah yang sebenarnya tingkat klimaks dari mungkin yang paling tertinggi sampai yang tertinggi manusia dengan melatih diri kita dengan berpuasa ini, bagaimana kita bisa betul-betul meminimalisasi, bahkan mungkin menzerokan pengaruh-pengaruh nafsu kemanusiaan dalam nafsu of human being dalam hidup kita ini, yang akan selalu akan menjerumuskan kita dalam nafsu amarah tadi, yang akan membawa kepada keburukan, sehingga betul-betul kita dalam jalan-jalan yang bulhamah tadi, kemudian mencapai nasrul mutmainnah, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan selalu tatmainnul qulub. Selalu hati kita merasa nyaman, hati kita merasa tenang, dan dengan tenang itu kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Zikir kepada Allah itu bukan selalu kita zikir duduk dengan pegang tasbih, tapi kita zikir kepada Allah itu ketika kita duduk tasbih habis salat, ketika kita berjalan, ketika duduk bekerja, ketika apapun di situ ada Allah, dan sehingga dengan demikian maka Allah akan selalu mengingatkan kita tidak boleh berbuat yang tidak menjadi bagian dari behavior of God. Itulah kira-kira intisari dari bagaimana berpuasa satu bulan. Mudah-mudahan tahun ini 1445 Hijriah kita, puasa kita betul-betul akan melatih jiwa kita dan membawa kita dan meningkatkan jiwa kita menjadi jiwa manusia yang betul-betul berjiwa ketuhanan, sehingga kemudian hidup kita akan menjadi semakin tenang, akan menjadi tentram, dan kemudian tidak merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.